Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan modul ketiga tahap pertama. Di modul ketiga ini kita akan membahas tentang membuat halaman admin. Materi yang kita bahas yang pertama, file koneksi, halaman utama atau admin, menu admin, konten, menu, dan artikel. Sebelum kita mulai membahas setiap poin dalam pengembangan aplikasi web kita akan menggunakan tool editor yaitu Sublime. Ini kalian bisa download gratis. Toolnya seperti ini. Di sini adalah file-file yang atau project-project yang kita sudah kerjakan ya. Jadi nanti akan terpisah seperti ini. Nah, kita akan membuat file yang sebelumnya di modul kedua, kita akan masukkan ke dalam file Sublime-nya. Caranya, kita ambil dari SAM kemarin, lalu kita ke htdoc. Di sini ada web ya. Kita bisa drag ke halaman Sublime-nya. Kalau kita cek di sini strukturnya seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Ini masih kosong. Seperti ini ya. Jadi ada bla 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 seperti di modul sebelumnya. Baiklah, kita akan membahas poin pertama yaitu membuat file koneksi. File koneksi kalau di modul itu kita akan masukkan ke dalam folder lib ya. Berarti di dalam folder lib admin. Nah, di sini kita akan buat file baru agar mempersingkat waktu. Mohon maaf, saya izin untuk mengcopy karena nanti waktunya akan habis untuk proses pengetikan dan typo ya. Ini saya kopas saja. Nah, seperti ini. Ini kita bisa rapikan sedikit. Localhost root, lalu kita simpan. Filenya adalah koneksi.php. Nah, lalu kita rubah di sini localhost root. Oke, ini sudah benar. Kalau misalnya kalian ada perubahan usernya, kalian rubah atau kalian menggunakan password biasanya 123 untuk koneksi ke database kalian. DB ini nama database-nya. Ini kalau kita paksakan koneksi kan akan terjadi error karena kita belum hidupkan control panel di SAM-nya. Nah, begini. Kalau kita coba yok. Ini yang di modul kedua kita bahas. Ini ada web ya. Ini kalau ada perubahan kalian konfigurasinya di sebelah sini. Kita masuk ke poin kedua di modul ketiga yaitu membuat halaman utama. Struktur dari halaman admin terdiri dari 1, 2, 3, 4 bagian yaitu header, menu, konten, dan footer. Nah, kita akan membuat strukturnya menjadi seperti ini. Kita akan masuk pembuatan kerangka seperti ini dengan membuat file admin.php di dalam folder admin. Jadi saya copy lagi. Ini copy. Saya simpan dengan nama admin.php di sini. Di sini saya simpan dengan nama admin.php. Oke, jadi ini saya rubah ukuran font di tampilan Sublime-nya. Lalu saya rapihkan
struktur source-nya seperti di modul. Seperti inilah hasilnya. Sekarang kita coba jalankan project web kita. Caranya dari localhost kita cari di web ya. Lalu kita masuk ke admin. Kita klik admin.php. Nah, akan muncul error seperti ini. Ups, saya cek ulang. Kalau kita cek di modul, ini errornya berbeda ya. Nah, ini terjadi karena koneksi di baris ketiga ini error, dari baris ke-6. Kita cek, koneksinya tidak berhasil. Koneksi, nah ini. Oke. Nah, saya baru meng-cross check modul ini dibuat, saat itu masih trennya PHP versi 5. Di sini kamu menggunakan PHP versi 7 ya. Di sini. Sehingga ada perubahan source untuk versi yang di atasnya. Tapi kalau kalian menggunakan versi 5 ke bawah, source-nya itu tidak ada masalah. Nah, untuk mengatasi ini, kalian rubah ketika kalian menggunakan versi 7 ke atas ya. Kalian rubah di koneksinya. Ini menjadi tambahkan seperti ini. Lalu MySQL menjadi MySQL. Ini struktur source untuk versi PHP ke atas. Kalau kita jalankan maka akan tampil error seperti ini. Nah, HT2 koneksi baris ke-6. MySQL host, nggak ada. Oke. Nah, di sini error di admin baris ke-15. 1, 2, 3, 4. Nah, ini biarkan saja. Nanti kita akan isi tiap poin ya. Dia akan meminta file-file yang di sini kan dia membutuhkan file menu, dia membutuhkan file konten. Nanti kita akan isi setiap file yang dibutuhkan. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu membuat file admin CSS. Jadi kita copy file CSS kita di folder CSS admin.css. Jadi di CSS di sini kita akan buat file, kita simpan dengan nama admin.css. Ini biarkan dulu saja, ini bisa kalian rapikan sebenarnya. Kalian mainkan saja. Kita skip. Lalu ini kita buat menu.php di folder admin ya. Di folder admin di sini buat file menu.php. Biarkan dulu saja, nanti kita bahas satu-satu. Lalu di script CSS admin tadi kita tambahkan CSS ini ya. Jadi CSS ini kita tambahkan lagi seperti ini. Oh, ketinggalan sorry. Dan sekarang kita cek hasilnya. Kita reload. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini halaman admin nggak ada karena kita belum tambahkan gambarnya ya. Kita akan tambahkan gambar header seperti di modul.
seperti ini kalian bisa buat atau nanti saya berikan link file untuk headernya. Di sini Kak Agung sudah punya file header ini kita buat manual pakai Photoshop. Kalau kita copy, kita letakkan pada folder image header ya. Berarti di folder header web di admin CSS. Nah di sini ya. Nah di sini di image header, di dalam ya, di dalam image-nya. Nah kalau kita refresh dia akan nongol seperti ini. Oke ya. Baiklah, kita akan membuat file konten. Kalian ikuti saja gaya bermain dari modul. Nanti kalian akan menemukan pola tersendiri ketika kalian memahami atau mengerjakan modul ini. Kita buat file konten di sini. Ini belum selesai. Kita lanjutkan di halaman ke-6 sampai di input hapus. Belum selesai. Ini agak panjang, nanti kalian akan mengerti dengan sendirinya maksud dari konten ini ya. Nah, sampai echo konten tidak ada. Kita simpan dengan nama content.php di folder admin. Lalu, kita buat file beranda yang diminta project. Kita copy lagi, ini untuk file beranda di admin. Kita buat file namanya beranda.php. Oke. Nah, nanti kalau sudah dibuat dan benar akan muncul seperti ini ya. Selamat datang di halaman administrator. Kalau kita klik menu, nanti ini error karena belum selesai. Nanti kita isi masing-masing menu, halaman, artikel ini dengan file-file di modul di tab selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas manajemen menu. Manajemen menu ini, kalau nanti kita sudah buat, hasilnya akan mengisi bagian error ini, gitu, seperti beranda. Nah, kita akan buat file menu di folder menu dengan nama menu tampil. Saya copy menu tampil menghindari tipu. Di menu di sini, saya buat new file, lalu saya Ctrl S, saya buat menu tampil.php. Nah, di dalam isinya kita copy file ini. Harapan Kak Agung kalian lebih mengeksplor setiap bagian ya. Jangan selalu menunggu dari modul. Kalian bisa cari dari luar forum. Nah, seperti ini. Dan ini kalian lebih aktif untuk merapikan ya. Misalnya ini blok PHP-nya dimasuk ke dalam atau while-nya kita dorong ke dalam, sehingga ketika ada bagian yang error itu kita akan lebih mudah untuk mengetahui bagian mana errornya. Kalau sudah kita cek, oke. Di sini akan terjadi error ya. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di modul. Harusnya modul akan menampilkan data dari database. Ini terjadi kalau kita baca errornya. Ada error di stack trace ya. Jadi ini terjadi karena versioning dari PHP-nya. Sehingga kita harus merubah ke versi 7. Maka MySQL ini kita ganti MySQLi, juga MySQLi, juga MySQLi. Lalu coba kita jalankan. Oke.
parameter masih belum MySQL query. MySQL query, nah di sini kita berikan $con seperti di koneksi di awal kita. Oke, kita coba. Boom. Terus di baris tampil 15 MySQL Oke, berhasil ya. Ini sudah tampil data dari database. Saya sudah tambahkan field dengan satu ini di menu. Kalau kita isikan misalnya ini menu, ini linknya kita isi random, maka ini menu akan muncul di sini ya. Nah, di sini. Ini sudah terhubung dengan database. Ini akan masuk di sini. Baiklah, kita akan lanjut ke menu tambah. Maksudnya adalah ketika kita ingin menambahkan data di menu, kita klik tambah, dan nanti akan muncul form untuk menginputkan data ke dalam tabel. Kita mulai saja, kita buat menu tambah di folder menu. Jadi di sini menu, kita buat menu tambah.php. Isi dari menu tambah.php adalah source yang ini. Kita copy, paste. Jangan lupa dirapihkan ya, tabel dengan tabel ini, dan lebih jauh lagi. Kalau kita cek hasilnya, kalau kita tambah, maka akan muncul form untuk menambah data seperti ini. Nanti kalau kita klik tambah, dia akan masuk ke dalam tabel sini ya. Kita bahas modul tambah proses. Jadi kita buat file dengan nama menu tambah proses. Di sini kita buat new file, simpan dengan nama tambah proses.php. Isinya adalah query, insert into table menu bla 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 bla. Jangan lupa ini pasti error ya. Kita coba langsung aja lah. MySQLi, terus di sini $con ya, karena versi dari MySQL-nya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba jalankan, tambah menu, judul menu, ini judul, link urutan ke-3. Boom. Data berhasil simpan. Nah, ini akan masuk ya. Tanya lagi. Boom. Nanti akan muncul lagi. Nah, sekarang kita akan bahas hapus atau edit ya. Edit. Oke. Kita buat file edit di menu .php. Kita isi filenya, jangan lupa versi dirubah sendiri. Ini MySQLi seperti tadi. Ini ini MySQLi. Kita coba jalankan. Jadi kalau saya edit, error. Oke. Misalnya ini judul di edit. Red. Nah, kalau kita klik edit, harusnya data akan berubah. Ini error karena file update-nya belum kita buat. Sekarang kita coba buat saja. Jadi kita buat edit proses di menu. Kita simpen .php. Lalu kita buat update-nya sini ya. Itu biasa MySQLi versi, lalu ini $con n. Oke, simpan. Kita cek
Jadi ini diedit, boom, oke, diedit ya. Maka judul diedit, saya edit satu misalnya, judulnya jadi kita ubah satunya. Boom, nanti akan berubah seperti ini. Poin terakhir adalah hapus. Nah, kita akan menghapus. Ini kalau kita klik hapus, harusnya akan hilang. Kita ambil menu hapus. Di sini di menu, kita buat file, kita simpan, hapus.php. Lalu kita copy, seperti biasa ini CLI, ini $. Oke, kita cek, kita mau hapus, kita ubah satunya, boom, tadi hapus, hilang ya, ini juga bisa, boom, hapus ya, berhasil. Nah, konsepnya simpan, ubah, hapus ya, kalian kerjakan lanjut untuk poin 36 untuk artikel. Konsepnya sama, buat filenya di folder artikel, tampil, buat filenya di folder artikel untuk fungsi tambah, lalu untuk fungsi tambah prosesnya, lalu editnya, lalu hapusnya. Konsepnya sama. Jangan lupa untuk dirapihkan ya. Kita akan ketemu di modul 3 part 2. Untuk di bagian modul ketiga part pertama adalah merapikan file ya. Jadi kalau sudah kalian rapikan akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi blok-bloknya ini lebih rapi, lebih nyaman ya. Semakin kalian mengenali struktur source kalian akan semakin mahir dalam mengembangkannya. Jadi usahakan setiap baris itu kalian memahami. Ketika kalian tidak memahami, kalian bisa tanyakan atau kalian bisa browsing dulu ya sebelum bertanya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.